Nama aku Naura Zakasha Putri, aku dari kelas 12B1. Di sini tujuan aku adalah ingin mempresentasikan kembali materi hereditas pada manusia. Seperti yang kita ketahui, hereditas pada manusia adalah sifat yang diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Contohnya itu adalah warna rambut, warna kulit, dan lain sebagainya. Makanya kenapa sih kita itu banyak yang mirip dengan orang tua kita? Nah, hereditas pada manusia ini adalah salah satu yang paling berpengaruh dari sekian banyaknya penurunan sifat tersebut. Oke, mulai dari materi yang pertama, yaitu adalah variasi sifat pada manusia. Nah, hereditas pada manusia itu terdiri dari dua gen. Yang pertama itu adalah gen resesif dan yang kedua adalah gen dominan. Nah, seperti namanya, gen dominan adalah di mana gen tersebut lebih dominan yang menutupi sifat resesif. Sedangkan sifat resesif itu adalah sifat yang tertutupi dari dominan. Contohnya itu adalah warna atau rambut, dimana kalau misalkan rambut keriting itu dia otomatis lebih dominan dibandingkan rambut lurus, karena ketika ayah memiliki rambut keriting dan ibu memiliki rambut lurus, bisa jadi rambut lurus tersebut akan tertutupi oleh sang ayah ini. Jadi anak bisa menurunkan sifat rambut keriting karena ini adalah sifat yang dominan. Bisa juga dari warna kulit dan lain sebagainya, dimana warna kulit coklat dibandingkan dengan putih cenderung lebih dominan dibandingkan dengan putih. Nah, selanjutnya ada pedigree. Nah, pedigree itu adalah dimana hal ini tuh muncul ketika zaman kerajaan ada salah satu anak dari kerajaan tersebut memiliki penyakit yang bernama hemofilia. Akhirnya ditelaah, ternyata itu adalah kayak keturunan, penyakit turunan dari keluarganya. Makanya dibuatlah pedigree ini tujuannya agar mengetahui nih bibit bobotnya apakah memiliki penyakit yang memiliki keturunan ataukah tidak. Oke, dan selanjutnya adalah penentuan jenis kelamin. Nah, penentuan jenis kelamin seperti yang kita ketahui, di dunia ini ada yang namanya dua kelamin. Yang pertama itu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Nah, di sini aku akan menulis papan tulis. Oke, kalian di sini bisa lihat gen dari wanita itu adalah XX, sedangkan dari pria sendiri itu adalah XY. Dimana kalau misalkan sang ibu mengandung, yang menentukan jenis kelamin dari sang anak adalah sang prianya, karena sang pria akan memberikan goroskop X ataupun Y. Nah, hal itu akan menentukan jenis kelamin pada anak mereka. Kalau misalkan dia XX, berarti dia itu wanita anaknya. Tapi kalau misalkan dia XY, berarti anaknya itu adalah laki-laki. Oke teman-teman, karena kalian mungkin sudah lebih mengerti, di sini aku akan menjelaskan lebih dalam tentang materi yang mungkin banyak juga kalian ketahui, yaitu golongan darah. Nah, golongan darah sendiri di dunia itu ada 3 golongan. Yang pertama itu adalah golongan ABO, golongan Rhesus, dan yang terakhir golongan MN. Nah, di Indonesia sendiri banyak yang lebih digunakan adalah golongan darah ABO dan juga Rhesus. Nah, MN ini jarang teman-teman. Oke, dan jadi untuk seni waktu kita akan langsung saja bahas yaitu golongan darah ABO. Mungkin kalian udah tahu ya kayak golongan darah kalian apa, golongan darah abang kalian apa, tapi gimana sih cara penurunan golongan darah ini dari orang tua kepada anak-anaknya? Nah, golongan darah ABO itu adalah yang ditemukan oleh Karl Landsteiner, di mana ini adalah ditentukan oleh gen yang ada pada golongan darah tersebut. Kalau misalkan antigennya itu adalah A, berarti golongan darahnya A. Kalau misalkan golongan darahnya B, berarti antigennya juga B. Nah, kalau misalkan antigennya AB O, berarti AB, berarti golongan darahnya AB. Nah, di sini ada yang namanya golongan darah ABO itu, golongan darah itu pada dasarnya terdiri dari alel ganda. Kenapa alel ganda? Karena memang itu. Nah, di sini bisa kita tuliskan yaitu adalah IA, misalkan IA. Ini IA ini adalah sifat homozigot. Sedangkan kalau misalkan dia IA, IO, berarti dia heterozigot. Nah, untuk kalian mungkin belum mengerti apa itu sifat homozigot dan juga heterozigot. Nah, homozigot adalah di mana dia itu pure homozigot, golongan darahnya pure A. Sedangkan kalau misalkan heterozigot
golongan darah kepada anak-anaknya adalah golongan darah O. Sedangkan kalau misalkan dia A semua, berarti dia menurunkan kepada anak-anaknya itu adalah golongan darah A. Nah, I itu di sini apa sih? I itu di sini adalah isoglutatinogen. Nah, jadi isoglutatinogen ini adalah yang ini I-nya itu dilambangkan sebagai isoglutatinogen. Untuk kalian yang belum mengerti. Oke, di sini mungkin biar kalian lebih paham, aku akan memberikan contoh soal dari golongan darah ABO ini sendiri ya. Ini adalah contoh soal biar kalian lebih mengerti ya. Di sini jika perempuan bergolongan darah A heterozigot, berarti kalau misalkan dia A heterozigot, berarti ininya adalah IA, IO. Kalau misalkan homozigot, berarti dia IA, IA. Nah, menikah dengan laki-laki heterozigot, maka golongan darah yang diturunkan adalah, oh iya, ini adalah golongan darah laki-lakinya itu B ya teman-teman. Nah, pertama untuk kita dapat mengetahui yaitu kita tulis dulu parental. Parental itu adalah sifat yang pertama, yaitu adalah P1. P1-nya itu dari perempuan sendiri adalah IA, IO. Nah, kalau laki-laki menikah dengan laki-laki heterozigot juga yaitu IB dan IO. Nah, dia menikah sehingga menghasilkan apa? Di sini ada IA dan IO, IB dan IO. Ini adalah gamet. Nah, sifat yang ketiga agar kita mengetahui lebih dalam atau filialnya, kita buat tabel agar kita lebih mengetahui. Yang pertama di sini ada, berarti kita masukin nih di sini IA. Nah, ini IO. Nah, yang kedua ini IB, ini IO. Nah, kita kalikan, misalkan IB dikalikan IA, karena golongan darah ini bersifat sama-sama dominan, dia itu nggak ada sifat yang tertutupi, makanya dia sifatnya adalah IB dan juga IA. Berarti IB, IA. Nah, yang kedua di sini ada IB, IO. Nah, karena di sini B itu adalah dominan, maka sifat O itu tertutupi, berarti dia itu sifatnya IB. Nah, untuk yang ini IO, IA sama juga, dia tertutupi sifat O-nya. Nah, ini IO dengan IO, berarti sifatnya adalah IO. Oh iya, ini IO, ini IO, IO. Nah, berarti di sini golongan darahnya itu apa? Kita presentasikan. Yang pertama itu ada AB bandingkan dengan A, bandingkan dengan B, bandingkan dengan O. Kita hitung. Yang pertama, AB ada 1, B ada 1, A ada 1, dan O ada 1. Berarti presentasi dari masing-masing golongan darah itu adalah 25%. Kita harus tetap menulis ininya 2 ya teman-teman. Kenapa? Karena golongan darah ini memiliki alel ganda, jadi nggak cuma 1. Kalau misalkan dia dua-duanya sama hurufnya, berarti dia itu homozigot. Sedangkan kalau misalkan dia berbeda, berarti heterozigot. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini yang kedua aku akan membahas golongan darah berdasarkan MN. Nah, golongan darah MN ini memang lebih jarang ya, karena di Indonesia sendiri kan aku udah jelasin tadi lebih sering menggunakan resus dan juga ABO. Oke, golongan MN ini juga dikemukakan oleh Karl Landsteiner, di mana golongan darah ini tidak mempunyai golongan darah resesif teman-teman, karena golongan darah M dan juga N itu sama-sama golongan darah yang dominan. Jadi kalau misalkan M ini bertemu dengan N, nggak ada yang tertutupi karena mereka sama-sama dominan. Nah, di sini aku ada contoh soalnya juga, yaitu misalkan pernikahan antara orang yang bergolongan N dengan MN akan menghasilkan keturunan. Oke, aku ingin menjelaskan ulang ketika kita mengetahui golongan darah kita itu M atau N. Nah, golongan darah ini adalah golongan darah yang dipengaruhi oleh glikoprotein yang ada di dalam tubuh. Jikalau kita dicairkan atau diteteskan dengan glikoprotein anti M, berarti dia akan menggumpal, berarti dia golongan darahnya M. Tapi kalau misalkan menggumpalnya N, berarti golongan darahnya N. Tapi kalau misalkan menggumpal dua-duanya, berarti golongan darahnya adalah M. Oke, kita langsung aja jawab ya teman-teman. Jangan lupa kita membuat parental, gamet dan juga filialnya, karena itu adalah hal yang sangat penting. Oke, parentalnya apa? Yang pertama itu adalah M, berarti dia ibunya N menikah dengan M. Oke, berarti di sini sifatnya itu adalah gamet, yaitu gamet 1 juga M. Oke, kita langsung aja buat ininya ya, filialnya, tabelnya. Di sini
resus. Nah, golongan darah resus ini adalah golongan darah yang terbagi jadi dua juga. Yang pertama itu adalah resus positif dan juga resus negatif. Nah, resus positif itu ada yang namanya di mana dia itu ketika RH besar tiba-tiba ada RH kecil. Tapi kalau RH negatif dia itu dua-dua RH-nya itu kecil. Nanti aku akan jelasin di sini biar kalian lebih jelas ya. Oke, sebelumnya di sini golongan darah RH juga dikemukakan oleh Karl Landsteiner, di mana ketika kita meneteskan anti RH atau antigen RH ke golongan darah, kalau misalkan gennya itu positif, golongan darahnya itu bakal menggumpal. Kalau misalkan dia negatif, berarti dia nggak menggumpal. Contoh ya teman-teman, di sini RH genotipnya yaitu homozigot. Homozigot berarti dia RH-nya sama-sama besar. RH dengan RH ini sama dengan homozigot. Nah, ini juga positif. Tapi kalau misalkan RH dengan RH, ini juga dia heterozigot. Tapi dia itu positif juga. Nah, sedangkan yang terakhir itu adalah RH kecil dengan RH kecil atau minus. Di sini dia itu homozigot. Tapi dia itu negatif. Oke, ingat ya. Jadi kalau misalkan RH-nya positif, dia itu ada dua. Yang pertama itu ketika RH bertemu dengan RH besar juga. Nah, di sini kalau misalkan RH besar dengan RH kecil. Nah, karena mungkin aku udah memberikan contoh soal dari yang MF sama ABO, itu sebenarnya sama aja, tinggal kita menyilang belakang. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang akan